Deusen Bapak Sahito, Deusen Bapak Jalan sahat di bagas jorno di Tuhan, di bagas sakulas rohita, pajumpa di akan nama saudara, jalan bui di dalam pemuji jalan pasangan Tuhan. Bapak Ibu anggota jemaat yang kami kasihi dan juga tamu-tamu yang kami hormati, kami senang menyampaikan firman Tuhan pada siang Sabat ini di tengah-tengah daripada jemaat ini. Dan terima kasih ada beberapa orang tamu kita yang bersama dengan kita. Saya belum kenal di samping Ibu Papa. Guru apa itu? Guru Sematupang ya? Guru Sematupang ya? Dari oke, terima kasih Bang. Di sekitarnya daerah Basonya. Selamat datang di gereja kita, gereja Advent Sini Tua. Jadi kalau yang lainnya sudah beberapa kali hari bersama dengan kami beribadah di gereja ini, dan juga di putar-putar ya. Ya. Ini betul. Kita di jemaat Padang Sini Tua ini. Bapak Ibu anggota jemaat yang kami kasihi, sudah sering kita bertemu dengan ya, tapi walaupun karena Bapak Guru ingat guru kali kita selamat datang juga, walaupun sudah sering kita bersama, selamat datang di gereja kita. Bapak Guru tidak lupa. Baik, Bapak Ibu anggota jemaat yang kami kasihi, setelah saya rehat gereja kita ini baru pertama saya khotbah. Pertama sekali selesai ini saya ingat Bapak Harap ya, Bapak Harap yang pertama khotbah ya, luar biasa. Dan ya tentu ini belum 100% selesai rehab gereja kita ini. Bapak Ibu tentu lihat ini kudung kita masih yang lama, baik untuk ibadah sekolah sahabat maupun di khotbah. Tetapi kita sudah pesan di Medan. Kami dengan ketua Pak Paham, Bapak Syahan sudah pergi ke Medan memesannya dengan ada 5 pintu yang akan kita ganti. Pintu yang di sebelah sana satu, dan satu ini, baru kemudian pintu luar dari ruang persiapan itu kita akan ganti semuanya, karena ini dari terkait. Jadi kita mau ganti dari papan semuanya sudah kita pesan. Baru kemudian mimbar ini dari kayu jati. Jadi ada orderan yang kita pesan itu sekitar 23 juta. 10 juta sudah kita berikan, sudah kita bayarkan. Tetapi ada hutang masih di 12 juta lagi. Bapak Ibu anggota jemaat yang kami kasihi, mungkin ada yang masih tergerak hatinya, sudah memberikan tapi mau memberikan kembali. Kita senang, jemaat ini senang akan menerima. Dan juga bagi anggota jemaat Tuhan yang belum memberikan kontribusinya sepanjang kita melaksanakan rehab gereja ini, kami undang juga tetap untuk berikan kontribusinya untuk rehab gereja kita, sebab tidak akan ada diselesaikan dana itu. Selesai nanti kita rehab ini, kita akan buat laporan. Bendahara pembangunan akan memberikan laporannya.
berapa yang menjadi kontribusi dari anggota-anggota jemaat Tuhan. Di saat kami datang ke rumah Ibu Sumea, Mama sahabat ini, kita tidak mau lewatkan mereka. Kenapa? Karena akan ada satu bab lagi lewat tempat kita kami dan disebutkan bisa dia kontribusi kami. Jangan sampai seperti itu. Makanya kami datang akan tanya, dan kami sangat mudah daripada keluarga Sumea. Pemerintah amat kedua nanti sesuatu yang terpahen kami. Buyo guru pertanian lokal sawit. Kami sangat ngerti. Apalagi bapak ibu yang punya rezeki lebih daripada itu. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan untuk memberikan kontribusi daripada kita untuk rehab gereja. Dan juga kita nanti mungkin akan duduk bersama majelis jemaat dengan pegawai jemaat yang menjabat sepanjang tahun 2022 ini, 2021-2022. Kita akan duduk bersama. Kita akan merencanakan tahun ini apa yang kita laksanakan. Dan rehab gereja ini bukan hanya berakhir sampai di saat kita bayarkan podium ini, baru kemudian datang podium yang baru, bukan sampai di situ akhirnya. Karena ada tahap kedua nantinya. Kita akan pasang AC, untuk sekarang ini masih 2 kipas, dan kita harapkan bukan kipas yang akan kita pasang. Untuk tahap kedua nanti kita akan pasang AC sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Ada 8 AC yang akan kita pasang. Kita juga akan ganti ini keramik di lantai menjadi granit yang 60 kali 60. Tentu dengan memasang AC kita juga akan pasang daun pintu, daun jendela, bukan seperti ini lagi. Bagaimana supaya kedap udara, supaya nyaman kita berada di dalam gereja ini. Dan bukan hanya itu, kita juga akan rencanakan cor lantai halaman gereja itu kembali, dicor dengan bagus, dan kemudian air supaya jangan mengalir di satu dan mengalir selalu ke belakang. Kita akan rencanakan bagaimana supaya mengalir ke depan, bukan mengalir ke belakang, sehingga banjir selalu di sana. Itu kita rencanakan. Dan kemudian kita juga rencanakan kita akan beri pus. Ini yang menjadi mimpi yang besarnya. Ya, kita akan beri pus untuk pelayanan daripada jemaat ini. Makanya kita buat gerasi yang besar. Bukan hanya itu, kita rencanakan tahun 2023 nanti akan kita laksanakan satu acara istimewa. Jadi makanya di saat majelis nanti bersama dengan majelis jemaat dan juga pegawai jemaat yang bekerja sampai tahun 2022 ini, kita rencanakan bagaimana 50 tahun gereja ini, bahwa tahun 73 gereja ini berdiri, dan kita akan rayakan 50 tahun ulang tahun emas 2023 nantinya. Apakah pas di waktu liburan sehingga anak-anak rantau bisa pulang bersama-sama? Kita akan rencanakan itu. Jadi untuk menyongsong itu semuanya, anggota majelis yang kami kasih dan juga pegawai jemaat yang aktif tahun ini, jangan ada kita lewatkan nanti jam 4, jangan ada yang tidak hadir, agar kita bisa rancang bersama, kita rencanakan bersama. Dan juga saya sudah sampaikan di grup kita, apapun itu uang semuanya yang kita harapkan untuk mencapai sesuai dengan yang
yang berkenan untuk menolong kita, yang berkenan untuk menolong kita dalam hal itu. Maka saya desain, saya buat seperti itu, merek gereja itu. Kita rencanakan nanti kalau mereka berkenan sesuai dengan itu sudah kita desain, maka di segitiga depan ini nanti, depan itu segitiga yang di atas teras itu, kita akan buat itu. Kalau memang itu menjadi sukacita di dalam kehidupan mereka dengan naik itu merek kembali, dan kita tidak akan kurang iman kita oleh karena nama itu, tidak menjadi masalah. Maka kita buat itu gereja Masjid Nabi 7 daerah Sumatera Kawasan Tengah, jemaat OT Immanuel Srega Memorial. Kalau mereka setuju dengan itu nanti sesuai dengan yang disampaikan, silakan datang ya kata-kata kalian, kita akan datang. Undang-undang pemilu itu prinsipnya, jangan kalah meminta. Kita akan berikan itu nanti proposal apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Jadi kita sudah rencana. Bahkan sampai pestanya itu saya ceritakan waktu bersama-sama dengan pegawai bersama dengan majelis, karena tidak quorum beberapa waktu lalu, tapi kami berbicara. Di samping itu selesai ini semua rencana ini, kita butuh dana lagi 30 juta lagi. Untuk apa kata majelis? Karena kita rencanakan untuk 50 tahun, ya tentu ada pestanya. Perlu kita undang semua taman wisata, gereja akan sedang wisata akan berada di tempat ini. Butuh 30 juta untuk makannya. Untuk makannya kita akan undang pendeta-pendeta yang pernah melayani di tempat ini. Kemudian pendeta Simajuta, pendeta yang pernah melayani di sini 50 tahun yang lalu, sampai pendeta Papahan dan sampai ke pendeta yang kami gantikan. Kita akan undang, tentu juga tidak bisa kita berikan ongkos, namun pada tahun kita menghargai saja. Semuanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu anggota jemaat yang kami kasih, mari kita berikan kontribusi itu. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan sukacita di dalam pelayanan kita di dalam gereja ini. Amin. Amin. Baik. Untuk saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya akan turun. Tolong dibacakan. Saya akan gunakan laptop. Baik, firman Tuhan yang saya sampaikan yaitu kasih persaudaraan sebagai bukti
pengikut apa? Pengikut Allah. Jam berapa sekarang? Jam 12. Berarti ini hanya 30 menit. Baik, kasih persaudaraan sebagai bukti pengikut Allah. Ayat bersautannya kita sudah baca tadi ya. Ayat bersautannya, siapa yang ingat? Matius 10 ayat 32. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133. Jadi kasih persaudaraan sebagai bukti pengikut Allah. Saya sampaikan kemarin kepada anak-anak saya. Nah, besok saya khotbah. Khotbah ini saya tunjukkan pertama sekali kepada kalian dan kemudian kepada anggota jemaat. Dan ini adalah yang ingin saya sampaikan kepada mereka dan juga menjadi pelajaran kepada kita. Kasih persaudaraan. Kita sangat senang melihat anak-anak ataupun saudara-bersaudara diam dengan rukun. Sangat senang. Bisa bercerita, bisa tertawa bersama. Danganung nagabe sihatau. Danganung nagabe sihatau. Ini kami foto di saat kunjungan kumpulan distrik. Waktu itu kami di Dolok Sanggul di Litung Utara. Keluarga Dokter Nenggolan datang, Bapak Padik datang. Jadi ini saya foto anak-anak saya. Mereka bisa diam rukun, duduk bersama. Dan ini juga kenangan yang begitu baik yang selalu saya ingat. Abang Rey, si Rey anak saya ini tidak mau orang lain mengatakan adikkunya itu sama sini saya. Dia selalu pegang adiknya. Dia selalu pegang adiknya. Ini di tepi pantai di pelayanan kami di Nias Selatan. Oleh karena rumah kita kira-kira 100 meter dari pantai ini. 100 meter dari pantai ini. Kami sering ke pelabuhan ini melihat kapal-kapal membawa anak-anak ini jalan karena ada banyak ikan di sana. Jadi kita senang melihat. Saya foto ini kenangan dengan mereka. Tapi yang membuat saya sedih, dari antara mereka ini berdua, waktu tahun baru lalu, si Rey pergi meminta kepada mamanya, aku pergi mau liburan dengan Lai di Tarutu. Tapi di saat ditanya, saya rindunya kamu sama Abang Rey, jawabnya itu yang membuat sedih hati saya. Gak rindu. Kenapa enggak rindu? Sering nakal dia sama aku katanya. Itu masih usia belia. Bagaimana setelah usia dewasa nanti, itu yang menjadi keraguan, menjadi sedih di dalam hati saya. Sementara melihat kehidupan di masa kecil yang tidak mau dipisahkan, itu adalah hal yang begitu menyentuh hati kita. Ini sering sekali kita hadapi di kehidupan ini. Di saat masih kecil-kecil, apa dikatakan? Mamakunya ini, katanya, tarikan, omakku dong, katanya, saling tarikan. Tapi di saat sudah semakin besar, semua memiliki tanggung jawab di rumah tangganya masing-masing. Tidak seperti itu lagi kenyataannya. Di Homa buan omot tu bagasi. Kenapa? Karena mungkin kasih persaudaraan itu
tidak melekat lagi. Seandainya kasih persaudaraan itu melekat kembali, melekat erat di dalam hatinya, tidak akan mengatakan bahwa ini mama di rumah, buah nomor di Jabul. Tetapi kita akan pelihara orang tua kita ini bersama-sama. Adong do masa sesumono di bagasan rumah tangga jamaah kita bisa saja ada. Di masa tua bina tua-tua dangolo masuk di bagas. Kenapa? Karena memang istri atau suami tidak setuju. Istri suami tidak setuju semakin kuat oleh karena apa? Oleh karena kita tidak mengasihi orang tua kita itu. Kalau kita mengasihi orang tua kita itu, kalau istri kita tidak setuju tinggal di rumah, tapi kita adalah suami, kita katakan, selagi ibadah dan tua-tuaku, ibadah tinggal di bagasun, maka tidak akan ada terlantar itu orang tua. Tapi ini sering terjadi. Mama saya katanya, di waktu anak-anak kecil, tapi setelah besar, ini mama bawa ke rumah. Kenapa? Karena kasih persaudaraan tidak ada. Ini cerita mengenai Perang Dunia Kedua, bom atom. Siapa yang ingat anak-anak sekolah? Di mana bom atom dijatuhkan oleh Amerika? Di Hiroshima dan Nagasaki. Di Hiroshima ada 160.000 korban jiwa meninggal. Dan di Nagasaki ada 80.000 jiwa yang meninggal oleh karena bom atom itu. Ini penulis Joy O'Donnell, dia penulis, dia wartawan, disuruh oleh negara Amerika pergi ke Jepang pada saat itu. Tulis, liput apa yang terjadi setelah bom atom itu jatuh. Dia pergi ke sana. Dia lihat akibat dari bom atom itu. Ini ada seorang anak. Siapa yang digendongnya? Adiknya. Adiknya yang digendong. Tapi apakah Anda tahu bagaimana kondisi daripada abangnya itu dan adiknya? Apakah adiknya itu sedang tertidur? Tidak. Adiknya itu tidak tertidur. Tetapi oleh karena akibat bom atom itu merenggut nyawa 160.000 di Hiroshima, 80.000 di Nagasaki. Dan salah satunya korbannya adalah adiknya itu. Dia berdiri. Joy, penulis yang disuruh oleh pemerintah negara Amerika meliput kejadian itu, meliput akibat bom atom itu, dia berkata di saat dia lihat anak itu, saya melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Ini sebaya anak-anak saya. Dia menggendong anak kecil di punggungnya. Saat itu di Jepang, kita sering melihat anak-anak bermain dengan adik laki-laki atau perempuan yang menggendong mereka. Tetapi anak laki-laki ini jelas berbeda, ujar Joy. Jelas berbeda. Apa perbedaannya? Apa yang terjadi? Dia menggigit bibir bawahnya begitu keras sehingga mengeluarkan darah. Nyala api menyala rendah seperti matahari terbenam, katanya. Bocah itu berbalik dan berjalan diam-diam pergi, pungkas Joy. Menurut sumber lain, saat penjaga meminta mayat adiknya dan berkata, beri aku beban yang kamu bawa di punggungmu, kata orang yang akan mengkremasi. Karena banyak korban ini sehingga harus dibakar. Daripada wabah penyakit dibakar. Yang ada 160.000 jiwa di Hiroshima dan di Nagasaki itu dibakar, dikremasi. Dan salah satunya adiknya. Jadi orang yang mengkremasi ini berkata, kasih beban yang di punggungmu itu kepada saya, katanya. Tapi apa jawab abangnya itu? Jawab abangnya itu, dia tidak berat.
dia apa? Saudara. Oleh karena dia adalah saudaranya, dia tidak merasa beban itu apa? Saudaranya. Tapi sering sekali kita saat ini di dalam hidup setiap hari, molo adong saudara tambah hidup bagi duana meminta pertolongan, kita merasa borat situ tuh, dak kutat daho, sehingga begitu. Tapi kembali kepada judul firman Tuhan, kasih persaudaraan sebagai bukti bahwa kita apa? Pengikut Allah. Kasih persaudaraan menunjukkan kita pengikut Allah. Kalau ada kasih persaudaraan di dalam hati kita sebagai umat Tuhan, beban antara yang ditanggungkan kepada kita oleh saudara kita akan berkata seperti anak kecil ini. Dia tidak berat, dia saudara. Ini peranan seorang saudara. Pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu saya terinspirasi dengan itu. Pelajaran sekolah sahabat beberapa sahabat lalu mengenai Yesus saudara kita. Dikatakan peranan saudara sebagai seorang saudara atau abang. Membela apa? Yang pertama membela adiknya. Saya jelas ingat bagaimana saya mertumbuk ala adik. Kalau bukan kita yang membela adik kita di saat bermain itu, siapa lagi? Ya kan? Siapa lagi? Tapi yang paling sedih, adik kita sama kita berkelahi, orang tonton, itu yang membuat kita sedih. Di saat si Rey sama si Misael berkelahi di halaman gereja ini, dan orang-orang lain, si Gilbert siapa melihat, di situ saya malu. Yang seharusnya peran mereka adalah sebagai saudara yang membela. Saudara yang membela. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita, peran daripada Yesus sebagai saudara, dia membela. Berkemudian melindungi adiknya. Di saat kami pulang dari Samosir hari Minggu lalu, si Rey, karena kami satu mobil dengan keluarga Bapak Pandiangan, Bapak Gilbert. Si Gilbert sama si Rey sama si Misal di belakang. Kemudian si Rey menangis. Kenapa nak saya gitu? Ditimpa si Misal lah tuh katanya. Karena mereka tidur. Mereka tidur di belakang, ditimpa si Misal lah tuh katanya. Karena si Misal langsung lempang dia. Enggak ada untuk tempat duduk si Rey. Saya katakan sama dia, nah adikmu itu saya bilang, si Misal yakin engkau akan melindunginya. Si Misal yakin abangku yang di sampingku akan memberikan tempat untuk istirahat aku. Karena yakin dia bahwa engkau abangnya mengasihi. Itu saya katakan. Kita harus dapat melindungi. Mengapa perkataan saudara ini akhirnya diadopsi di dalam gereja Advent? Di dalam gereja kita sering dikatakan saudara, ya kan? Saudara. Kenapa? Karena ini filosofinya yang terjadi sebagaimana Yesus Kristus yang mengadopsi, mengatakan sebagai saudara kita. Saudara yang membela, saudara yang melindungi, dan teladan bagi adiknya. Beberapa bulan lalu saya pergi ke Rantau Prapat bersama dengan adik saya di Tono namanya. Pendeta Karu-Karu di sana di gereja kita, di gereja Advent Rantau Prapat. Dia cerita, Pendeta, ada beberapa hal lucu dan memalukan katanya. Kenapa dia bilang? Beberapa waktu lalu ada di samping gereja ini, itu rumah itu katanya.
meninggal anaknya sekali dua katanya. Kenapa saya bilang? Mencuri kabel listrik. Mencuri kabel listrik katanya. Kok mencuri kabel listrik? Iya. Tahu pendeta di mana yang dicuri? Enggak. Di atas rumahnya itu ada kabel listrik. Mereka berdua abang beradik mencuri kabel listrik itu. Rupanya hidup kabel listrik itu. Bagaimana kabel tegangan tinggi? Sehingga kesetrum mereka berdua jadi di atap rumahnya sendiri, mati mereka berdua. Saudara bersaudara, abang beradik tidak bisa menjadi contoh teladan. Seharusnya menjadi apa? Teladan bagi adiknya. Teladan bagi adiknya. Yesus Kristus menjadi teladan itu, makanya kita harus mengikut saudara kita itu. Yesus Kristus itu yang menjadi teladan kita. Dikatakan anak sulung mempunyai hak istimewa. Anak sulung mempunyai hak istimewa. Berbahagialah Bapak Ibu yang memiliki hak kesulungan. Coba tunjuk tangan Bapak Ibu. Nagabe siak kanan. Siak kanan. Puji Tuhan. Hanya Bapak harap rupanya yang sulung di gereja ini. Amang beruning gula. 2. Saya tunjuk tangan dulu. Yang sulung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Tapi ingat, anak sulung mempunyai hak istimewa. Hak istimewa ini bukan juga haknya yang hanya enak-enaknya saja, tetapi hak itu ada bagian dari tanggung jawabnya, yaitu hak menebus apa yang hilang. Hak menebus apa yang hilang. Itu di dalam buku Imamat pasal 25. Baru kemudian saudara hak menebus. Kita ingat siapa yang menebus Ruth dan Hana? Boas. Oleh karena mereka sebagai saudara, hak menebus ada kepada Boas, sehingga Boas menebus mereka. Hak menebus. Baru kemudian di dalam Ibrani ini Yesus menebus sebab kita sudah menjadi budak. Dia adalah saudara sulung kita, yang menjadi teladan kita, yang menjadi penolong kita, yang menjadi pembela kita. Yesus adalah saudara yang setia, yang membela, melindungi, menjadi teladan, menebus dengan berkorban untuk kita semua. Yesus sebagai teladan, sebagai saudara kita katanya. Mengapa Yesus tidak perlu malu untuk memanggil kita sebagai saudara? Kenapa? Sebab ia menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Tidak malu menyebut kita saudara. Ada istilah yang sering saya dengarkan di belakangan hari ini. Ukuran kesuksesan seseorang itu jikalau ada orang yang tidak malu mengakui engkau sebagai saudara. Molo adong dope namai nama dokko todongna madokko koro saudara, berarti lang sukses dobeho. Itu sekarang ini ukurannya. Kenapa? Ala na bahag jol madangolo mengakui ala na fokus, sehingga dangolo mengakui sebagai saudara. Sehingga ukuran kesuksesan saat ini sering dipakai jikalau banyak orang yang sudah mengakui engkau sebagai saudara, berarti engkau sudah berada dalam tahap kesuksesan. Ada anggota jemaat kita, Amahaugo, marga Halawa. Amahaugo ini dia tidak ada apa-apanya, tapi ada tulang kami, Ronald Jai, anggota DPRD Kabupaten Nias. Dia datang berkunjung ke rumah Bapak Amahaugo. Amahaugo ini Advent, karena
ada KKR, kita katakan tulang air kita berkunjung, karena di daerah rumah Bapak Amahogo ini ya tempat KKR. Bapak Ronald Jai, oleh karena saya ajak, dia hadir di rumah anggota jemaat kita ini, Bapak Halawai. Tapi yang nilai negatifnya, di saat orang datang ke rumah Amahogo jadi sombong. Kenapa? Di saat datang orang berkata, begini-begini Amahogo katanya, kemudian sepertinya tersinggung Amahogo ini, dia bilang, hati-hati kau, ku penjarakan nanti kau. Itu saudaraku itu, Bapak Ronald Jai itu katanya. Karena Bapak Ronald Jai datang ke rumahnya, jadi dia bangga. Sering sekali kita bangga dengan orang yang sukses, tapi orang yang hina kita tidak mau mengakui sebagai saudara. Tetapi Allah, Yesus Kristus, Dia tidak malu mengakui kita sebagai saudara karena Dia sudah menebus kita. Kenapa kita malu mengakui orang sebagai saudara kita? Kita harus dapat memahami bagaimana persaudaraan itu. Baru dikatakan, bagaimana keputusan Musa merupakan bayangan dari pekerjaan Yesus. Musa katanya menolak disebut sebagai anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah yang bagaimana? Upah kehidupan kekal. Apakah sambutan yang tepat untuk kedatangan anak Allah menjadi salah satu keluarga manusia? Ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu anggota jemaat yang kami kasih, saudara-saudara seiman, mengapa kita perlu memanggil saudara sesama anggota jemaat? Ini filosofi. Karena sebagai saudara harus saling mendukung, harus saling membantu, harus saling menolong. Jangan biarkan anggota jemaat itu berada di dalam kemiskinannya sementara kita berada dalam kecukupan kita. Lihatlah kebutuhan saudara-saudara kita. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan kita hidupkan, kita tunjukkan dengan kita mengakui orang lain saudara kita, anggota jemaat di sekitar kita, saudara kita, maka Tuhan juga tidak akan malu mengakui kita sebagai saudara yang Dia tebus, yang darahnya tertumpah hanya oleh karena dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita. Amin.